Alasan sebagian orang membeli sebuah HP adalah karena spesifikasinya yang oke. Tapi buat saya, desain adalah yang utama. Halo semua, kembali lagi dengan Irwan di sini dan ini adalah review dari si cantik Coolpad Fancy. Setiap melihat sebuah HP, biasanya saya akan melihat desainnya terlebih dahulu sebelum spesifikasinya. Dan ngomongin desain pada HP ini, ekspektasi saya seperti terpenuhi. HP ini memiliki desain yang sangat cantik. Dimensinya tidak terlalu besar dan pas di tangan. Pemilihan bahan polikarbonat juga kayaknya tepat banget sob. Bahan ini juga tahan terhadap tinta, jadi kalau kecoret akan gampang dihapus. Bahkan lebih mudah dari menghapus kenangan bersama mantan sob. Si Coolpad menyebut bahan ini sebagai baby skin craft. Lembut kayak kulit bayi. Emang yang lembut itu kulit bayi doang ya sob? Pada HP yang mengusung desain unibody ini tidak ditemukan satupun sudut yang tajam. Beneran deh, desainnya kayak ngikutin ergonomis genggaman tangan gitu loh sob. Pada bagian layar, HP ini juga pakai desain 2,5D atau layar yang melengkung di bagian ujungnya. Pemilihan posisi untuk komponen seperti tombol power, kamera, volume, dan lain-lainnya saya rasa pas. Jadi untuk sektor desain berhasil memenangkan hati saya. Sial, gue demen banget nih sama nih HP. Coolpad Fancy yang dibanderol dengan harga 2 jutaan ini punya layar 4,7 inch beresolusi HD dengan tingkat kerapatan 312 ppi. Kualitas layarnya juga lebih baik dari sang kakak Coolpad Shine. Gambar terlihat lebih tajam. Memang sih akan ada kendala kalau kamu udah terbiasa ngelihat layar besar, karena layar pada Coolpad Fancy berasa kecil banget. Ditambah gap antar bezel dan layar yang tebal banget. Walau pas dalam keadaan mati, layarnya kelihatan seksi karena seolah bezelnya tipis. Tapi semua itu hanya kamuflase belaka. Iya, kamuflase. Kontras pada layar juga baik. Di bawah terik matahari, layar masih dapat terlihat. Nilai plus kembali saya berikan kepada sektor layar. Karena ini adalah HP menengah, maka hardware yang dipakai udah pasti kelas menengah juga. Coolpad Fancy pakai prosesor Snapdragon 410 quad-core 1,2 GHz, mendukung komputasi 64 bit serta didukung oleh RAM 2 GB. Performanya tidak terlalu buruk, terasa smooth saat menjalankan beberapa aplikasi sekaligus. Coolpad Fancy pakai GPU Adreno 306. Untuk gaming, kayaknya lumayan ya, masih sanggup jalanin beberapa game HD. Saat penggunaan berat juga nggak saya temuin tuh panas yang mengganggu. Jika slot SIM dibuka, terdapat 2 buah slot yang bisa kita pakai, baik untuk dual SIM atau single SIM plus micro SD. Jadi pilih salah satu ya sob. HP ini punya internal storage sebesar 8 GB. Terbilang kecil memang untuk ukuran HP 2 jutaan. Dari 8 GB yang bisa kita pakai cuma sekitar 4 GB-an. Tapi walau begitu, kita bisa memindahkan aplikasi ke microSD atau membuat microSD jadi storage utama. Di atas kertas, HP ini sudah support 4G 1800-2100 MHz. Tapi saat saya coba menggunakan kartu XL 4G, tidak muncul opsi 4G only. Kenapa ya? Apa saya yang oneng? Kalau kita lihat bagian belakang, mungkin sebagian orang berpikir bahwa HP ini punya sensor sidik jari. Dan dengan terpaksa saya bilang bahwa Anda kurang beruntung. Bulatan pada bagian belakang ini disebut dengan Cool Key. Memang sih memiliki sensor sentuh, tapi bukan untuk sidik jari. Jadi gunanya untuk menjalankan beberapa fungsi seperti pengambilan foto selfie, jalanin aplikasi, pindah dari aplikasi satu ke aplikasi yang lain, dan lain-lain yang bisa kalian atur di pengaturan. Terdapat juga IR Blaster yang dapat kita gunakan untuk remote. Masuk ke bagian baterai, saya agak sedikit shock karena HP ini memiliki baterai dengan kapasitas 1800 mAh. Di saat brand lain berlomba-lomba gede-gedean baterai. Saya nggak tahu apa pertimbangan ngasih baterai seimut ini. Apa itu untuk mempertahankan desain yang cantik atau buat menekan harga? Entahlah. Baterai sebesar ini udah pasti dapat ditebakkan performanya. Coba dinilai sendiri sob. Screen on time segini irit atau boros? Tapi ya udahlah ya, ada power bank ini kan. Ngeles. Intinya HP ini nggak cocok buat kamu yang doyan berjam-jam di depan HP cuma buat main game. Coolpad Fancy ini punya antarmuka sendiri yang disebut dengan Cool UI. Berbasis Android 5.1, Cool UI pada Coolpad Fancy terasa smooth.
Tampilannya mungkin sekilas mengingatkan kita akan antarmuka iOS Apple pada iPhone. Tapi kan emang semua UI HP dari Tiongkok punya tampilan yang mirip, sob. Simple dan tanpa app drawer. Ada sebuah fitur yang diberi nama C Button. Jadi kalau diaktifin akan muncul tombol di layar yang memiliki fungsi sama seperti tombol navigasi. Bedanya kita bebas meletakkannya di bagian manapun di HP ini. Lanjut ke bagian kamera. HP ini punya kamera 8 megapiksel autofocus di bagian belakang dan 5 megapiksel fixed focus di bagian depan. Kamera belakang punya beberapa fitur utama seperti HDR, Night Mode, Beauty, dan Pro Mode. Satu hal yang saya suka dari HP ini adalah kemampuannya menangkap foto makro yang baik. Kita dapat mengambil gambar dari jarak yang sangat dekat dengan hasil yang baik pula. Untuk kamera depan, seperti biasa akan kita temukan beberapa fitur khusus selfie mania. Namun, selain mode beauty, Coolpad Fancy punya mode yang unik. Bisa bikin kita kelihatan lebih putih, kurus, dan lain-lain. Gawat sob ini fitur. Muka gue kayak bakpao, mendadak jadi kayak cakwe. Kurus! Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Memiliki desain yang menawan sepertinya menjadi nilai jual lebih buat HP ini. Punya layar yang melengkung di bagian pinggir dan dimensi yang tidak terlalu besar benar-benar bikin HP ini enak banget dipakai buat satu tangan. Spesifikasi yang diusung juga terbilang lumayan, walau ada beberapa bagian yang saya garis bawahi sebagai nilai minus. Seperti kapasitas baterai dan internal storage yang kecil. Kekurangan lainnya adalah harganya tergolong tinggi untuk HP kelas menengah, serta ketersediaannya hanya dijual di toko offline. Suka dengan HP ini? Pilihan ada pada sobat. Oke, sekian review kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan mengingat review ini jauh dari sempurna. Mengingat kesempurnaan hanya milik Tuhan dan Android and the Backbone. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini. Oh iya, mau ingetin lagi kalau kita punya official merchandise loh. Link ada di kolom deskripsi ya sob. Sampai ketemu di video berikutnya. Irwan undur diri dan tarik mang!